Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ayuhat tullab wa talibat, ahlan wa sahlan marhaban bihudurikum fi hadhihi al-fursah at-tayyibah. Nahnu insyaallah nata'allam jama'atan bil madda fiqhi fil fasli at-tasi'. Qabla an nabda bi hadha ad-dars, ta'al nabda bi qira'ati basmalah wa du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi shrahni sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika as-salihin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik anak-anak sekalian yang bahasan sayangi, kembali lagi bersama dengan bahasan di pembahasan materi fikih kelas 9. Insyaallah pada kesempatan kali ini adalah pertemuan yang kedua yang akan membahas tentang muamalah. Yang lalu sudah kita bahas tentang ariyah, yakni pinjam-meminjam. Dan pada kesempatan kali ini insyaallah bahasan akan membahas tentang wadi'ah. Bahasan akan membahas tentang wadi'ah. Baik, tujuan dari kita membahas ini anak-anak sekalian, diharapkan anak-anak bisa mengetahui ketentuan dari ariyah dan wadi'ah dan bisa mempraktekkan bagaimana dalam bermuamalah. Dalam hal ini bisa menerapkan ariyah dan wadi'ah sesuai dengan ketentuan syariat kita yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sub pembahasan yang pertama yang akan bahasan bahas yakni berkaitan dengan pengertian wadi'ah, yang kedua dalil dan hukum wadi'ah, yang ketiga rukun dan syarat wadi'ah, dan yang keempat macam-macam wadi'ah. Yang pertama anak-anak sekalian, kita bahas tentang pengertian wadi'ah. Secara bahasa, wadi'ah artinya titipan atau membiarkan atau meninggalkan sesuatu. Ya, menitip, membiarkan sesuatu, meninggalkan sesuatu, itu adalah wadi'ah secara bahasa. Sedangkan secara istilah, wadi'ah dipakai di dalam istilah ilmu fikih merupakan suatu titipan barang, ya, kepada orang lain, menitipkan suatu barang kepada orang lain, ya, dengan maksud untuk dipelihara atau dirawat sebagaimana mestinya. Jadi menitipkan barang kita kepada orang lain. Ya, mungkin kita keluar kota atau mungkin kita pulang kampung dan lain sebagainya. Intinya adalah menitipkan barang kita kepada orang lain yang dipercaya. Nah, akad ini dinamakan dengan wadi'ah. Akad ini, ya, transaksi ini dalam agama kita disebut dengan wadi'ah. Kemudian yang kedua kita bahas adalah berikutnya yang kita bahas adalah hukum asal wadi'ah.
hukum dari wadi'ah adalah mubah. Transaksi ini adalah mubah. Pada asalnya adalah boleh. Tetapi bisa berubah jika orang yang dititipi niatnya adalah ingin menjaga, ingin mendapatkan pahala, maka bisa jadi sunnah. Ya, bisa jadi sunnah. Maka ketika kita sudah menyatakan siap untuk menjaga harta dari orang yang menitipkan tadi, maka sudah saatnya kita wajib untuk menjaga harta tersebut. Kewajiban kita adalah menjaga harta tersebut, karena kita sudah siap menyatakan bahwa siap untuk menjaga hartanya. Dalilnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Mari kita baca bersama-sama di dalam surat An-Nisa ayat 58. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idhukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi di sini kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala agar amanat, ya, amanah, menjaga barang, ya, menjaga amanah yang dititipkan kepada kita. Kemudian jika sudah saatnya kita mengembalikannya, memberikan kepada yang berhak untuk menerimanya. Berikutnya kita bahas tentang rukun wadi'ah, sesuatu yang harus ada dalam transaksi wadi'ah. Ada dalam transaksi menitipkan barang kita kepada orang yang kita percayai. Yang pertama adalah adanya orang yang menitipkan, atau disebut dengan istilah al-mudi'. Al-mudi', ya, orang yang menitipkan barangnya. Yang kedua adanya orang yang dititipi, ya, yang menjadi kepercayaan kita ketika kita menitipkan barang kita, atau di dalam bahasa fikih disebut dengan al-muda'. Al-muda' adalah orang yang kita titipi barang kita. Yang ketiga adalah barang titipan tersebut, dan yang keempat adalah adanya ijab kabul, ya, adanya ijab kabul, serah terima. Syarat wadi'ah ini akan dianggap sah, ya, akan dianggap sah dan diperbolehkan di dalam agama kita dengan syarat. Yang pertama, hendaknya kedua belah pihak ini adalah orang yang sudah baligh, orang yang sudah dewasa. Jadi tidak sah, tidak memenuhi syarat jika wadi'ah ini dilakukan oleh anak-anak kecil yang belum baligh. Yang kedua, hendaknya kedua belah pihak, baik orang yang menitipkan atau orang yang dititipi, adalah orang-orang yang berakal, tidak gila, ya, orang yang berakal. Kemudian yang ketiga, harta yang dititipkan tersebut adalah harta yang bisa disimpan, harta yang bisa diserah terimakan, dan harta tersebut ada nilai harganya. Jadi jangan sampai kita menitipkan sesuatu tapi barangnya tidak jelas, ya. Kemudian yang keempat adanya ijab kabul. Hendaknya ketika kita memberikan barang kita, adanya transaksi yang jelas. Saya berikan barang saya ini untuk dititipi, bisa enggak? Kalau disanggupi, bisa kami terima, ya, barang titipannya kami akan jaga misalkan. Maka harus ada ijab kabulnya.
Selanjutnya anak-anak sekalian, yakni kesimpulan dari pembahasan wadi'ah yang kita bahas bersama-sama tadi, bahwasanya yang pertama, wadi'ah adalah akad untuk menitipkan barang kepada orang yang dipercayai. Menitipkan barang kita kepada orang yang kita percayai, itu dinamakan dengan wadi'ah. Kemudian yang kedua, bahwasanya dalam wadi'ah sendiri ada barang yang bisa dimanfaatkan oleh orang yang menjaganya, atau juga ada wadi'ah yang tidak boleh dimanfaatkan. Kalau yang tidak boleh memanfaatkan barang titipan kita, maka itu namanya wadi'ah yadal amanah. Adapun mungkin yang kedua, barang yang kita titipi ya, dimanfaatkan oleh orang yang menjaganya atas izin kita, itu namanya wadi'ah yad-dhamanah. Wadi'ah yad-dhamanah. Kemudian kesimpulan yang ketiga, jika ada kerusakan, maka yang menjadi tanggung jawab adalah pemilik barang tersebut, bukan orang yang menjaganya, kecuali ada pengecualian. Jika yang menjaga tadi teledor dalam menjaga barang atau sengaja dalam merusak barang tersebut. Nah, kalau ini maka yang menjadi tanggung jawab adalah orang yang menjaganya. Baik, sampai di situ anak-anak pertemuan kita. Selanjutnya silakan mengerjakan soal-soal berikut ini. Yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang wadi'ah secara istilah? Yang kedua, sebutkan syarat-syarat dalam wadi'ah. Yang ketiga, sebutkan macam-macam wadi'ah dan penjelasannya. Dan yang keempat, bagaimana jika barang titipan tersebut hilang? Ya, hilang. Kalau barang tersebut itu hilang, maka bagaimana? Kalau disengaja, bagaimana? Siapa yang bertanggung jawab? Kalau tidak disengaja, siapa yang bertanggung jawab? Begitu anak-anak. Silakan dijawab dan di foto kemudian dikirimkan ke Google Classroom-nya Pak Hasan. Nah, untuk selanjutnya pembahasan yang akan datang, pertemuan yang akan datang akan ada ulangan umum ya, 2 pembahasan tentang Arya dan Wadi'ah. Ulangan umum tentang Arya dan Wadi'ah. Semangat dalam belajarnya, tetap jaga kesehatannya, ikuti terus di channel Mata Surba. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dari Pak Hasan, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi